Hello, what's up, guys? Back with me, the most handsome and the most beautiful animal on the planet, Coco Dugong. Today, hari ini adalah daily vlog gue yang ketiga, dan gue mau mencurahkan seluruh isi hati gue sih. Jadi buat kalian yang berharap gue membahas tentang Pak Maha Tahu, lupakan, karena this is my daily vlog, my third daily vlog. Gue cuma mau ngomongin apa sebenarnya. Tadi gue sempet kepikiran seharian ini. Ada makna apa yang bisa kita ambil selama masa corona? Kenapa kita kena corona? Semua kan hal itu terjadi karena Tuhan mengizinkan. Kalian setuju nggak? Setuju ya? Kalau di Indonesia ini rata-rata semua orang beragama lah. Dan apapun agamanya, semua mengajarkan apapun yang terjadi di dunia ini, itu semua adalah kehendak Tuhan, kehendak Allah. Betul ya? Lalu banyak yang bertanya, kok Tuhan jahat banget? Dia ngasih corona ke Indonesia. Dia ngasih corona bahkan bukan cuma di Indonesia, di dunia ya, seluruh dunia. Terus gue sempat mikir gitu, apakah benar Tuhan jahat? Sampai-sampai, ya pasti pemberian corona ini pun juga dari Tuhan, ya kan? Apapun yang terjadi di dunia ini, semuanya Tuhan mengetahuinya. Dan Tuhan mengizinkannya untuk terjadi. Jadi ini diizinkan oleh Tuhan bahwa ada corona, ada COVID di Indonesia. Iya, seperti kalau lu pernah lihat video gue yang sebelumnya, bahkan back to I think March or April gitu ya, itu adalah keluarga gue adalah salah satu yang dulu pertama kali menjadi korban corona yang di awal. Itu adalah om gue waktu itu yang meninggal. Di situ kita keluarga shock banget karena I think he's the best. Iya, dia om gue yang terbaik lah, om gue yang kalem dan baik orangnya gitu ya. Dan kepergiannya pun gitu cepet gitu. Dan waktu itu masih awal banget corona kan, masih belum banyak case-nya, masih belum banyak, dan salah satunya waktu itu om gue gitu. Dan di keluarga gue case yang kedua yaitu ya gue ini. Karena semenjak dulu case yang pertama, case yang om gue meninggal pertama, itu keluarga gue kan shock semua, akhirnya menjadi ekstra hati-hati, be careful. Seperti yang di video-video sebelumnya juga pernah gue ngomong ke lu semua bahwa gue dalam 1 tahun itu, mulai dari Maret, semenjak corona ada di Indonesia, sampai akhir tahun, bahkan sampai hari ini, itu gue mungkin nggak lebih dari jari kalian hitungannya gue keluar rumah ya. Jadi kalau jari kalian ada 10, gue nggak nyampe 10 kali gue keluar rumah, bisa dihitung pakai jari gitu. Gue berpergian karena ya itulah, kita juga jadi ekstra careful, tapi tetap aja gue masih bisa kena karena cuma gara-gara gue keluar sekali waktu tahun baru kemarin gitu. Jadi buat kalian be careful, tapi gue mau kasih tahu kalian kenapa ini diizinkan Tuhan terjadi. Dulu kita ingat-ingat lagi guys, sebelum adanya corona gitu ya, sebelum tahun 2020, di zaman-zaman kalian masih bisa pergi kemana-mana gitu, terus kalian bisa bekerja, terus kalian juga bisa sekolah, kalian bisa jalan-jalan dan lain-lain ya. Apa yang kalian minta waktu dulu, waktu pas kalian sebelum tahun 2020? Kadang-kadang kita yang bekerja dulu ya, kita mau minta, aduh gue kerja mulu, gue kepengen deh bisa liburan panjang ya. Terus dulu juga yang sekolah gitu ya, mereka mumet dengan pendidik, dengan wah gila sibuk dengan kegiatan sekolahnya, akhirnya mereka bilang
gue mau deh ada break gitu, gue mau ada libur yang panjang gitu dari kegiatan sekolah gue. Ada juga dulu yang hmm, kepengen karena sibuk dengan pekerjaan dan sibuk dengan hal-hal lainnya sehingga tidak punya waktu untuk keluarga. Ada juga keluarga yang ayah ibunya itu bekerja dari pagi hingga malam, jadi waktunya itu hanya ada sedikit lah. Setelah malam hari pun juga anaknya juga harus tidur karena besok harus sekolah, jadi paling ketemu hanya waktunya 3-4 jam bersama anak dan orang tua gitu ya di rumah. Akhirnya kalian meminta waktu yang lebih banyak buat keluarga. Dan di tahun 2020 itu Tuhan mengizinkan semuanya terjadi, guys. Kalian yang nggak punya waktu buat keluarga, kalian dipaksa untuk punya waktu buat keluarga di rumah. Kalian yang tidak pernah memikirkan bisa untuk istirahat dari pekerjaan kalian yang begitu hektik, selama kalian pernah bekerja tuh hektik banget, sibuk sekali, akhirnya kalian harus diem di rumah, ya kan? Kalian juga yang selama ini belajar atau jalan-jalan keluar dan kalian merindukan bisa di rumah aja, ya ini di rumah aja akhirnya gitu. Ya ini kalau gue rasa adalah teguran dari Tuhan atas apa yang pernah kalian alami di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Teguran dan juga ya Tuhan pengen tahu sih, dengan COVID, dengan corona seperti ini kalian akan dibentuk menjadi orang yang seperti apa. For me myself, ini adalah pembelajaran di mana gue menghabiskan puluhan tahun hidup gue sebelumnya itu gue tidak pernah memikirkan bahwa pandemi ini bakal ada kan. Jadi selama gue bekerja dulu, selama gue bisa menghasilkan sesuatu, tapi gue tidak pernah menghasilkan sesuatu itu gue pakai untuk sesuatu yang maksimal. Sehingga pada saat masa kena pandemi seperti ini, itu merupakan satu pukulan juga buat gue. Gitu. Saat gue tidak bisa bekerja lagi karena pandemi seperti ini, yang seharusnya dulu gue nggak foya-foya di tahun-tahun sebelumnya, akhirnya gue menyesal karena seharusnya ada yang bisa ditabung dan bisa digunakan dalam pandemi seperti ini. Gila loh, spend gue dulu lumayan loh. Dari gue bekerja gitu ya, gue bisa spend gue buat hangout aja, buat kumpul sama temen-temen, buat gue jalan-jalan untuk ke pribadi gitu ya. Akhirnya gue menyesal juga sih guys, gitu, karena itu adalah sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu penting banget, dan ini teguran buat gue hal itu. Juga waktu untuk keluarga, karena dulu juga dengan kesibukan gue lebih banyak waktu di luar, seperti yang tadi gue pernah contohkan itu ya. Dan sekarang mau nggak mau gue di rumah, apalagi plus nggak ada pembantu, karena kita juga ngeri-ngeri kan mau terima pembantu baru di pandemi kayak gini. Akhirnya semua juga jadi kegiatan rumah harus kita lakukan sendiri gitu. Dan tapi ada satu pembelajaran dari corona ini, jadi gue lebih bisa appreciate things, gue lebih bisa menghargai. Mungkin dulu kita waktu punya mbak, ya udah kita anggapnya mbak, yang penting digaji dan kerja gitu. Dan sekarang kita ngerasain sendiri kerjaannya pada saat nggak ada pembantu selama setahun penuh. Dan ternyata, oh begini rasanya kalau nggak ada mbak. Sehingga kita lebih appreciate things kalau kita punya pembantu gitu. Dan juga yaitu kita lebih appreciate things pada saat nanti sudah bisa bekerja lagi, sudah bisa mencari uang lagi secara normal, kita akan lebih menghargai yang namanya uang. Kita lebih lagi yang namanya menghargai waktu. Quality time bersama keluarga, bersama teman-teman gitu ya. Ya, gue rasa itu aja vlog gue untuk hari, bukan hari yang ketiga sih, tapi vlog gue yang ketiga. Apa yang bisa kita dapat dari sini? So, yang bisa kita dapat dari sini bahwa pandemi ini Tuhan izinkan terjadi biar kita lebih bisa menghargai waktu,
biar kita lebih bisa menghargai uang, dan kita lebih bisa menghargai segalanya, apapun yang selama ini kita tidak pernah hargain. Kalau untuk kalian, apa makna daripada kejadian ini, pandemi ini buat kalian apa? Kalian boleh komen, silakan kalian komen. Okay? So, we see you guys in another content. Bye-bye.